Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Alifa dengan akhiran NIM 032. Saya berasal dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang dengan Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Keluarga. Hari ini saya membuat video untuk mereaction sebuah berita yang terkini, tidak terkini juga, tapi berada di 2 bulan yang lalu yang terdapat di Pulau Jawa. Dan mari kita saksikan berita berikut. Mantan anak. Pemerintah kota dan pengadilan agama Surabaya pun menerapkan kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak sejak 2023. Di Surabaya, hampir 8.200 pria bercerai yang mengabaikan kewajiban menafkahi anak dan mantan istrinya kehilangan akses layanan administrasi publik. Bahwa dia harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kalau ternyata itu tidak dilakukan, selama putusan itu kita akan blokir namanya KTP-nya. Karena apa? Itu sudah mengganggu dan merusak hubungan dan merusak karakter seorang anak. Nah, dari berita tersebut kita dapat mengetahui ada banyak sekali pria yang lalai akan kewajibannya. Kewajiban apa? Yaitu memberi nafkah kepada mantan istri dan anaknya, karena itu merupakan hal yang wajib ia lakukan. Namun banyak sekali pria di luar sana yang lalai akan kewajiban hal itu. Nah, hal ini juga diterapkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat masyarakat tidak lagi hanya menyelesaikan masalah keluarganya melalui pendekatan atau konfirmasi kepada sesama keluarga saja, atau hanya berpaku pada tokoh agama, tapi juga menggunakan mekanisme hukum melalui pengadilan agama, dan dimana hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Nah, dari berita tersebut kita dapat melihat dari sisi pandang perspektif empiris. Nah, dapat kita lihat bahwa banyaknya atau tingginya tingkat perceraian dapat terjadinya penelantaran nafkah akibat ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah pasca penceraian kepada istri dan anaknya. Nah, dalam fenomena ini kita diperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah pernikahan tidak hanya dilihat dari akad pernikahannya saja, tetapi juga oleh komitmen suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, persoalan nafkah menjadi isu penting dalam menjaga ketahanan keluarga, mewujudkan tujuan perkawinan yang sah dan baik menurut Islam. Nah, setelah kita mengisi menganalisis dari berita tersebut, laki-laki memang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang istri dan anaknya. Namun, sang suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya ketika sang istri sudah menikah lagi. Nah, bagaimana dengan nafkah seorang ayah kepada anaknya? Itu merupakan hal yang terus berlanjut. Jika sang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, itu merupakan perbuatan yang salah, karena seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Begitu teman-teman. Nah, ada juga yang tertera pada Quran surat An-Nisa ayat 34 yang dimana suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, baik Al-Quran, kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perkawinan sama-sama menegaskan bahwa memberikan nafkah dan mematuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban suami. Oleh karena itu, penelantaran nafkah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan secara terus-menerus, penceraian dapat menjadi upaya hukum yang dibenarkan untuk melindungi hak istri dan anak. Baik, sekian isi reaction saya untuk hari ini. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Sekian dari Arni Alifa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.